Shalom Alehem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita malam ini kita ambil dari firman Tuhan Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mengambil topik renungan 4 langkah proses kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kekristenan kita, seharusnya kita harus semakin hari bertambah dewasa. Kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, mulai dari bayi rohani, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Ada 4 langkah proses kedewasaan rohani yang harus kita lalui. Yang pertama dikatakan pembaharuan pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini Bapak Ibu, kita dituntut melalui proses dewasa rohani, dimulai dari pembaharuan pola pikir kita atau cara berpikir kita yang sering disebut dengan metanoia. Metanoia ini dimulai dengan pembaharuan cara berpikir kita. Manusia berdosa, manusia yang belum ditebus, pemikirannya selalu yang jahat, pemikirannya banyak melakukan hal-hal dosa, tidak ada yang baik. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ditebus dan diselamatkan, maka selain Tuhan menyelamatkan roh kita, maka pembaharuan akal budi, pikiran kita itu dimulai pertama kali, sehingga kita bisa mengenal, mengerti akan hal-hal yang benar. Ini langkah pertama untuk kita boleh dewasa secara rohani. Yang kedua dikatakan menggali kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengenal firman-Nya. Firman-Nya sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Injilnya. Maka dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa makanan keras untuk orang dewasa, tentu ketika kita dewasa secara rohani, maka pengenalan kita akan Tuhan semakin lebih dan lebih. Itu kenapa dikatakan dalam Efesus 1 ayat 17-18 tadi dikatakan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Siapa yang benar? Yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Jadi hari makin hari kita harus mengerti Dia, yaitu Yesus sang kebenaran itu. Itu kenapa dikatakan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudusnya. Seharusnya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran dalam sepanjang kehidupan kita. Itu langkah kedua untuk kita bisa dewasa secara rohani. Mari kita menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu kenapa dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mencintai firman Tuhan.
kita harus merenungkannya siang malam. Kita rindu untuk membaca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan mengejar kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13-15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita perlu tahu bahwa proses kita sampai dewasa rohani menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Maka target kita dalam proses kedewasaan rohani, ujungnya kita mencapai kepenuhan Kristus. Kita sama seperti Kristus, karena Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput mempelainya. Siapakah mempelainya? Kita, gerejanya yang dewasa secara rohani, yang serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah yang akan siap untuk menjemput Kristus, sang mempelai itu. Itu kenapa dikatakan dalam proses kedewasaan rohani, proses sampai kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Langkah keempat dalam proses kedewasaan rohani, menang atas ujian dan godaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam sepanjang kehidupan kita bersama Kristus akan banyak masalah, ujian, godaan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, bersama Yesus kita sanggup dan mampu melaluinya. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Proses akhir dari kedewasaan rohani, kita menerima upah berupa mahkota kehidupan. Untuk berbicara tentang mahkota kehidupan atau mahkota apa dari pekerjaan-pekerjaan kita dalam mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu dapat dilihat di video saya berikut ini, yaitu 5 mahkota bagi pemenang. Bapak Ibu bisa melihatnya sehingga lebih jelas bagaimana cara kita mendapatkan mahkota itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian langkah terakhir, yaitu menang atas ujian dan godaan. Agar kita bisa menang ujian dan godaan, kita harus bertahan dalam pencobaan, dan kita harus bersama dengan Kristus, karena bersama dengan Kristus kita sanggup melaluinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sampai di sini kita mengerti bahwa dalam proses menuju kepada kedewasaan rohani ada 4 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, pembaharuan pikiran atau metanoia. Yang kedua, menggali kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mengejar kepenuhan Kristus sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, menang atas ujian dan godaan sampai kita mendapatkan mahkota tersebut. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan malam kita ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Sebelum kita tidur dan istirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bantu dan share channel ini kepada banyak orang teman Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari Tuhan hari-hari ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.